Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Power Distribution and Utilization Laboratory. Pada praktikum pengukuran saran listrik modul 5 kali ini mengenai pengukuran harmonisa gelombang, tegangan, dan arus pada beban linear dan non-linear. Di sini terdapat beberapa alat dan perlengkapan yang akan kita gunakan. Di mana yang pertama ada power quality meter atau PQM, kemudian terdapat juga kabel penghubung fasanya. Di sini juga terdapat beberapa kabel penghubung. Kemudian ada MCCB dan MCB sebagai pengaman dari sumber ke rangkaian. Kemudian terdapat beberapa beban lampu pijar dan juga terdapat beban lampu balas magnetik. Dan di sini juga terdapat kabel CT yang akan digunakan untuk mengukur arus pada alat power quality meter ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemasangan rangkaian, di mana yang pertama kita hubungkan dari keluaran MCB ke beban lampu pijar, di mana untuk fasa R kita hubungkan ke lampu pijar yang pertama. Kemudian untuk fasa S-nya itu kita hubungkan ke lampu pijar yang kedua, dan untuk fasa T-nya itu kita hubungkan ke beban lampu pijar yang ketiga. Kemudian untuk netralnya kita hubungkan secara seri dari lampu pijar yang pertama ke lampu pijar yang kedua, kemudian lampu pijar yang kedua ke lampu pijar yang ketiga. Selanjutnya untuk fasa T dari lampu pijar yang ketiga kita hubungkan ke lampu pijar yang keempat. Begitu juga dengan netralnya dari lampu pijar yang ketiga kita hubungkan ke lampu pijar yang keempat, dan kita hubungkan ke sumber pada keluaran MCB. Selanjutnya, di sini kita hubungkan untuk inputan MCCB ke sumber listrik PLN, yang dimana untuk netralnya kita hubungkan ke bagian netral. Kemudian untuk fasa R-nya kita hubungkan ke bagian fasa R pada sumber. Kemudian untuk fasa S-nya kita juga hubungkan ke fasa S pada sumber. Dan untuk fasa T-nya kita hubungkan juga ke fasa T pada sumber. Oke, selanjutnya kita menghubungkan PQM ini, power quality meter ini, ke bebannya untuk mengukur harmonisa. Oke, di sini terdapat kabel yang mana nantinya akan mengukur tegangan dari masing-masing fasa. Oke, selanjutnya kita hubungkan juga kabel dari tiap-tiap fasa. Yang pertama di sini L1 untuk R, dan pastikan untuk arah ini yang artinya berada pada posisi arah arus ke arah beban.
selanjutnya untuk yang kedua, yaitu fase S. Selanjutnya L3. Untuk fase T. Dan yang terakhir yaitu untuk netral. Oke, selanjutnya kita hidupkan bebannya. Oke, lalu kita hidupkan PGM ini, yang mana nanti digunakan untuk melihat nilai-nilai dari harmoniknya. Oke, selanjutnya dari PKM ini kita dapat melihat nilai data harmoniknya. Pertama, kita clicking bagian tengah itu, lalu ini bagian tengah, dan yang paling kanan ini. Di sini kita bisa lihat seluruh harmonisanya. Lalu untuk lebih jelas melihat nilai datanya, kita bisa klik yang ini. Dan di sini ketahuan, dapat dilihat tegangan RMS-nya untuk setiap orde. Untuk keseluruhan datanya nanti akan kami kirimkan pada folder yang disediakan. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat juga VHD-nya. Di sini presentasinya kita bisa lihat keseluruhan dari setiap ordenya. Begitupun dengan arus. Oke, di sini kita bisa lihat IRMS-nya dari setiap orde, dan juga kita bisa melihat IHD, baik IHD maupun THD-nya secara keseluruhan. Lalu kita bisa melihat grafiknya juga dalam PKM ini di isi ini, baik secara keseluruhan maupun persatuan tiap fasa. Dan kita bisa melihat juga untuk frekuensi di sini keterangannya adalah 50 Hz. Oke. Oke, selanjutnya setelah pengambilan data, kita lepaskan semua kembali kabel-kabelnya dan akan mengambil data harmonisa dari lampu TL balas magnetik. Baik, selanjutnya setelah kita membuat rangkaian pada lampu pijar, selanjutnya kita melakukan atau membuat rangkaian pada lampu balas. Di mana yang pertama kita lepas terlebih dahulu rangkaian pada lampu pijar ini. Kemudian untuk fase R itu kita hubungkan pada lampu balas.
Untuk lampu balas, kita hanya menggunakan satu buah lampu karena juga di data pengamatan hanya mencari satu buah beban lampu balas. Ini kita hidupkan terlebih dahulu. Oke. Sama seperti tadi, kita bisa lihat juga terkait harmonisa dari lampu TL balas magnetik tersebut. Dan datanya bisa kalian baca pada monitor ini dari setiap ordenya. Untuk ini bisa melihat THD baik THD maupun VHD-nya. Begitupun VRMS tiap order. Selanjutnya di sini juga terdapat IRMS-nya dan juga bisa kita lihat THD maupun IHD-nya. Untuk data akan kita kirimkan pada folder yang disediakan pada Teams tersebut. Dan untuk frekuensi yang dihasilkan adalah tetap 50 Hz. Oke. Mungkin itu saja untuk penggunaan PQM Power Quality Meter, yang mana di sini untuk membaca harmonisa pada beban lampu pijar dan juga lampu TL balas magnetik. Baik, setelah kita mengambil semua data pengamatan baik dari lampu pijar dan juga lampu balas, selanjutnya kita lepaskan rangkaian yang terhubung pada lampu balas magnetik ini karena sudah digunakan dan juga sudah mengambil data pada Power Quality Meter atau PQM. Itu saja praktik yang telah dilakukan di modul PPL ini, di modul 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.